Shalom, saudara dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan yang baik ini. Kiranya damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus melimpah bagi kita semua. Saudaraku dalam Tuhan, setiap orang yang berpindah keyakinan pasti punya alasan tertentu. Mereka punya alasan yang mendasar dalam hati mereka, sehingga mereka mengambil keputusan untuk berpindah keyakinan, berpindah agama. Demikianlah yang dialami oleh seorang murtadin di video berikut, di mana beliau berpindah keyakinan dan memilih percaya kepada Tuhan Yesus Kristus menjadi seorang Kristen yang sejati. Dan saudara dalam Tuhan, dia pun punya alasan tersendiri kenapa dia memilih menjadi seorang Kristen. Dan saudara, alasannya ini sangat luar biasa, sangat memberkati, dan alasan yang cukup mengejutkan sekali. Dan saudara dalam Tuhan, saya percaya bahwa ketika saudara mendengarkan alasan beliau, kenapa dia berpindah keyakinan dan memilih Tuhan Yesus, saudara pasti terberkati. Untuk itu, mari kita sama-sama simak videonya di video berikut ini. Kalau ditanyakan kepada saya apa alasan saya keluar dari agama Islam, agama yang menjadi agama turun-temurun dari orang tua saya, maka yang pertama saya mau katakan bahwa itu bukan keinginan saya. Ya, tidak pernah terlintas dalam pikiran saya untuk keluar dari Islam, karena bagi saya Islam itu agama yang diridhoi. Innad dina indallahi Islam. Nah, jadi tidak punya keinginan ya sama sekali. Karena orang tua mengajarkan saya secara baik agama itu sejak usia dini. Di umur 6 tahun sudah diajarkan membaca kitab suci Al-Quranul Karim. Lalu sampai khatam di usia yang cukup muda waktu itu ya. Dan umur 12 tahun ya sudah khatam. Lalu kemudian diajarkan untuk sholat 5 waktu. Jadi 12 tahun itu dianggap sudah akhil balik. Jadi sudah wajib sholat. Nah, seorang muslim kalau dia tidak bisa mengaji, membaca Al-Quran, berarti dia tidak bisa sholat. Nah, karena itu sebagaimana juga anak-anak muslim, kami sejak kecil belajar mengaji, lalu menghafal surat-surat pendek, untuk bisa sholat. Dan saya diajarkan oleh ayah saya langsung. Dan dia begitu ketat mengontrol apakah saya sholat atau tidak. Ya, karena diajarkan di Quran bahwa lakukan 4, nggak lakukan 1, maka yang 1 ini membatalkan yang 4. Dikatakan, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sembahyang. Allazina hum an sholatihim sahun, mereka yang lalai dalam sembahyang. Jadi ayah saya itu mengontrol ya saya supaya sholat, kami anak-anaknya itu dikontrol mengenai sholat itu. Jadi kalau saya ditanya apa alasan Anda keluar dari Islam ya, meskipun di penjara, yang pertama saya katakan itu bukan keinginan saya. Ya, kembali lagi saya katakan bahwa tidak pernah terlintas di hati, di pikiran saya bahwa satu saat saya akan menjadi seorang Kristen keluar dari Islam. Sebab diajarkan innad dina indallahi Islam. Ya, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Bahkan tidak pernah berpikir untuk mencari agama selain Islam. Karena dikatakan waman yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Jadi saya menyadari saya rugi kalau keluar dari agama mayoritas ini. Untuk konteks Indonesia ya, rugi. Karena ini mayoritas, ya, agama yang dianut oleh mayoritas. Dan kadang-kadang kalau kita mau berkarir, selalu dilihat agamanya. Ya. Nah, jadi memang rugi, saudara. Bahkan saya punya prinsip, juga sama dengan prinsip orang-orang Islam yang lain. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali kamu mati, melainkan dalam keadaan beragama Islam. Kembali lagi saya tegaskan bukan keinginan saya, karena ini prinsip Islam yang saya pegang secara kuat. Ya. Kalau ditanya apa alasannya Anda murtad keluar dari Islam? Ya, bukan keinginan saya.
tetapi keinginan Tuhan Yesus. Karena di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya saya menemukan hidayah, menemukan petunjuk. Ketika saya membaca Alkitab, setelah perjumpaan saya dengan Yesus, ya karena diawali dengan perjumpaan, ya Isa Al-Masih datang pada saat saya sedang menyiapkan ibadah subuh. Baik, saudara dalam Tuhan, sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya, supaya menjadi berkat bagi banyak orang, dan semakin banyak orang yang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk kita lanjut videonya. Salat subuh. Dari sana kemudian saya mulai ada kerinduan untuk mengenal pribadi ini, dan saya mendapatkan kesulitan karena Isa Al-Masih memang ada di dalam Al-Quran, tapi ada beberapa prinsip yang berbeda. Soal keluarganya, soal kelahirannya, soal kematiannya. Tapi ada beberapa yang menjadi titik temu persamaan tentang mujizat-mujizat yang dilakukannya, itu luar biasa. Nah, saudara, karena itu prinsip saya harus kembali kepada apa? Sumber yang akurat. Nah, sumber yang akurat mengenai Isa Al-Masih ya Injil, karena Quran juga mengatakan bahwa Injil itu diberikan kepada Nabi Isa. Nabi Isa pembawa Injil. Nah, mari kita baca ke Injil. Tapi itu bukan langsung baca, itu ada proses, tidak semudah itu. Ya, sebab kalau saya nanti baca Alkitab ini, ya, wah, ini bisa perang dengan ayah saya. Zaman saya dulu kan belum ada Android, ya. Kalau sekarang kan bisa kita download sendiri, kita baca sendiri, ya. Tapi dulu harus ada fisik seperti ini, Alkitab seperti ini, ya. Dan kalau dibaca, pasti orang di sekitar kita satu saat akan menemukan Alkitab yang kita baca itu. Nah, karena itu saya harus mencari apa alasan, ya, supaya ketika nanti ketahuan saya baca Alkitab, saya bisa punya dasar. Ya, yang pertama karena iman Islam memberikan apresiasi kepada Injil. Dan itu dirumuskan dalam rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama percaya kepada Allah, yang kedua percaya kepada malaikat, dan yang ketiga percaya kepada kitab yang pernah diturunkan oleh Allah. Antara lain Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, jadi kita beriman kepada Injil. Ya. Nah, selama ini kan saya tidak pernah baca Injil. Ya, memang tidak dianjurkan untuk baca Injil. Bahkan ada opini yang dibentuk, Injil yang hari ini ada itu Injil palsu. Tapi kalau ditanyakan kapan dipalsukan, siapa yang memalsukan, bagian mana yang dipalsukan, ya, dan kalau itu palsu, mana yang asli, nah semuanya itu nggak bisa kita buktikan. Nah, saya harus meninggalkan pemikiran-pemikiran itu, ya, itu kan asumsi, ya. Maka untuk mengenal pribadi Isa Al-Masih kembali kepada sumbernya, yaitu Injil. Nah, sementara iman Islam mengajarkan percaya kepada kitab yang pernah diturunkan oleh Allah. Taurat, Zabur, dan Injil. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam surat Al-Maidah 46, wa atainahul injila fi hudan wa nurun. Jadi dikatakan Allah, kami berikan Injil, kata Allah, ya. Wa atainahul injila, kami berikan Injil, ya, fihi, di dalamnya hudan, ada petunjuk, ya, ada hidayah, ya. Nah, jadi Injil itu petunjuk, di dalamnya ada petunjuk loh. Petunjuk apa ya? Semua yang kita butuhkan dalam hidup ini, dan terutama tentu petunjuk keselamatan. Bukan cuman hudan, tapi juga wanurun, dan cahaya, terang. Terang itu artinya jelas. Kita butuh terang supaya kita jelas. Ya. Terang supaya kita bisa membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Ya kan? Mana yang hitam, mana yang putih. Kita butuh terang. Wah, ini luar biasa. Ya. Jadi saya harus baca Injil. Ya. Saya harus baca Injil. Waktu saya membaca Injil, nah saya menemukan apa yang selama ini yang saya cari.
Apa yang selama ini saya minta, apa yang selama ini dirindukan, bahkan yang dibutuhkan oleh setiap orang. Apa itu? Keselamatan hidup kekal. Semua orang butuh diselamatkan. Semua orang mau mati masuk surga. Kecil, besar, tua, muda, miskin, kaya. Kalau ditanya Anda mati hari ini mau kemana? Oh, pasti surga dong, surga dong, surga. Cuma persoalan, apakah surga pasti bagi setiap orang? Nah, karena itu saudara, waktu saya membaca Injil, saya menemukan hidayah. Saya menemukan petunjuk. Apa petunjuknya? Ya banyak hal, tapi yang paling utama, Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini ucapan Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Dan pastinya adalah kebenaran. Ya. Karena Isa Al-Masih itu adalah kebenaran itu sendiri. Ya. Dia katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi itu sama dia berkata, aku adalah kebenaran, aku adalah jalan, dan aku adalah kebenaran, dan aku adalah kehidupan. Dan kitab suci Al-Quran berkata Isa itu suci. Dia memperkatakan perkataan yang benar. Dia tidak pernah bikin hoax. Dia memperkatakan perkataan yang benar. Nah, ini sesuatu yang menarik. Jadi, kalau ditanyakan kenapa Anda keluar dari Islam, pertama bukan keinginan saya. Kedua, saya mendapat petunjuk. Petunjuk apa ya? Keselamatan. Iya, karena dulu saya saya sedang mencari keselamatan. Ya. Dulu saya paling takut kalau mati, ya, lalu kemudian ada malaikat yang datang bertanya, menghakimi kita di dalam kubur. Waduh, namanya Mungkar Nakir. Dan dia bertanya beberapa hal dan menggunakan bahasa Arab. Waduh, saya paling takut tuh. Ya. Nah, jadi saya ketika Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa. Bapa itu di mana? Di surga. Berarti dia mau mengatakan tidak seorang pun yang datang atau sampai ke surga kalau tidak melalui dia. Mungkin sebagian orang berkata ada banyak jalan menuju Roma, dan karena itu juga ada banyak jalan menuju surga. Tapi bagi saya tidak. Silakan banyak jalan menuju Roma, tapi menuju surga hanya satu, melalui Yesus Kristus. Kenapa? Karena dia yang dari surga. Dia memberitakan tentang surga. Dan dia kembali ke surga. Iya kan? Semua nabi, semua rasul mati hari ini sedang menunggu kebangkitan. Semua nabi, semua rasul hari ini bergelar almarhum. Tapi Yesus, dia tidak bergelar almarhum. Dia kembali ke surga. Maka itu setiap kita yang percaya dan menjadi pengikutnya. Menjadi pengikutnya ya. Ya. Kita akan kembali ke surga karena memang surga tempat kita berasal. Di dunia ini kita hanya sementara. Dan kita pasti akan kembali ke surga. Surga harus pasti. Surga tidak boleh mudah-mudahan. Memiliki rumah besar, boleh mudah-mudahan. Saudara boleh mudah-mudahan punya suami yang ganteng, punya istri yang cakep. Ya, menjadi orang kaya bisa mudah-mudahan, tapi masuk surga nggak boleh mudah-mudahan. Pastikan dari sekarang. Iya, pastikan dari sekarang, dan Yesus menjamin hal itu. Ya. Karena di dalam Yohanes 10 ayat 9 dia berkata, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk keluar dan menemukan padang rumput. Di Yohanes 10:28 dia berkata, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa. Sekali lagi pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan. Bahkan di Kisah Rasul 4:12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kita sudah dengarkan kesaksian daripada seorang murtadin di video tadi. Dia memilih ikut Tuhan Yesus karena alasan yang mendasar dalam hidupnya, di mana menurut beliau dia menemukan keselamatan ketika dia membaca Alkitab. Dan saudara dalam Tuhan, seperti yang saya bilang di awal, bahwa setiap orang yang berpindah keyakinan
pasti punya alasan tertentu. Dan begitu juga dengan murtadin tadi, dia punya alasan yang mendasar sehingga dia memilih Tuhan Yesus. Dan saudara dalam Tuhan, saya percaya apa yang dia sampaikan di video tadi memberkati kita semua, menguatkan iman kita, dan membuat kita semakin teguh di dalam Tuhan pastinya. Dan saya tidak terlalu penyalih menyampaikan pesan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.